Urutin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau presentasi tugas elemen mesin dengan nama kelompok Ilham Sabil Fakih NP 4323210021, Julian Ilham Bintang 4323210022, Raden Gani Mirza 4323210035, dan Rizal Jalinur 4323210026. Pertama yaitu roda gigi lurus. Roda gigi lurus atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai spur gear merupakan salah satu jenis roda gigi yang paling sederhana dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi mekanis. Ciri khas dari roda gigi lurus adalah gigi-giginya yang berbentuk lurus dan sejajar dengan simbol putar, serta terletak pada permukaan luar silinder roda gigi tersebut. Desain yang sederhana ini memungkinkan roda gigi lurus untuk diproduksi dengan mudah dan efisien menggunakan mesin Fries yang dilengkapi dengan kepala pembagi. Fungsi dari roda gigi lurus pertama itu transmisi daya. Roda gigi lurus digunakan untuk mentransmisikan daya dari suatu poros ke poros lainnya dalam mesin dengan memasangkan dua roda gigi dengan jumlah gigi yang sesuai. Putaran dari poros penggerak dapat diteruskan ke poros yang digerakkan secara efisien. Dua, mengubah kecepatan dan torsi. Dengan menggunakan roda gigi lurus yang memiliki jumlah gigi berbeda, kecepatan rotasi dan torsi dapat diubah sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Misalnya, roda gigi dengan jumlah gigi lebih banyak akan mengurangi kecepatan putaran namun meningkatkan torsi. Tiga, menjaga sinkronisasi. Roda gigi lurus juga berperan dalam menjaga sinkronisasi antara dua poros yang terhubung, sehingga gerakan di antara mereka tetap seimbang dan terkoordinasi. Sekarang adalah kelebihan dari roda gigi lurus, desain sederhana, efisiensi tinggi, cocok untuk kecepatan rendah hingga sedang, mudah dibuat dan dirawat. Kekurangannya yaitu bising saat kecepatan tinggi, tidak cocok untuk poros yang tidak sejajar, eh, gaya kejut saat kontak antar gigi bisa cukup besar. Slide selanjutnya akan diteruskan oleh Julian Ilham Bintang. Baik, di sini ada jenis-jenis roda gigi. Yang pertama itu adalah roda gigi eksternal spool gear. Di sini yang pertama deskripsinya, gigi berada di bagian luar lingkar roda gigi. Terus yang kedua itu aplikasinya umum digunakan dalam mesin-mesin, motor listrik, gearbox, dan yang lainnya. Lalu untuk contohnya, sepasang roda gigi yang saling berputar dengan arah berlawanan. Lalu yang kedua ini ada roda gigi lurus internal. Di sini ada deskripsinya yaitu gigi berada di bagian dalam lingkaran roda gigi seperti mahkota. Lalu untuk aplikasinya digunakan dalam planetary gear system atau roda gigi planet. Lalu untuk kelebihannya dapat digunakan untuk menghemat ruang dan memungkinkan dua gear berputar searah. Lalu yang ketiga di sini ada roda gigi lurus idler. Di sini deskripsinya itu ada roda gigi yang dipasang di antara gear penggerak dan gear yang digerakkan. Lalu untuk fungsinya di sini mengubah arah putaran tanpa mengubah rasio kecepatan. Dan untuk aplikasinya sistem transmisi yang membutuhkan arah. Slide berikutnya. Slide berikutnya di sini ada mekanisme kerja, yaitu yang pertama adalah perputaran awal. Ketika satu roda gigi disebut gear penggerak atau driver gear diputar oleh sumber tenaga, yaitu motor, engkol, dan yang lainnya, gigi-giginya akan bersentuhan dengan gigi roda gigi lain. Roda gigi lain yang dimaksud di sini adalah gear yang digerakkan atau driven gear. Lalu yang kedua di sini ada transmisi gaya dan gerakan. Transmisi gaya dan gerakan di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama adalah gigi pada gear penggerak mendorong gigi pada gear yang digerakkan. Lalu untuk poin kedua, gaya yang ditransmisikan terjadi pada titik kontak antar dua gigi. Lalu untuk poin ketiga, karena bentuknya lurus, gaya ditransmisikan secara langsung dan sejajar dengan arah putaran. Lalu yang ketiga di sini ada arah putaran. Arah putaran di sini adalah jika gear penggerak berputar searah jarum jam, maka gear yang digerakkan akan berputar berlawanan arah jarum jam dan sebaliknya. Lalu untuk yang keempat, di sini ada perbandingan kecepatan dan torsi.
Ada beberapa poin juga di sini. Yang pertama itu jika gear penggerak lebih kecil dari gear yang digerakkan, maka yang pertama kecepatan putar menurun dan yang kedua adalah torsi meningkat. Dan untuk poin yang kedua, di sini ada sebaliknya. Jika gear penggerak lebih besar, maka kecepatan meningkat dan torsinya pun menurun. Lalu untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh Raden Panji. Silahkan Raden. Ya, di slide ini ada roda gigi miring. Roda gigi miring atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai helical gear adalah jenis roda gigi dengan gigi-gigi yang dipotong pada sudut tertentu terhadap sumbu porosnya. Desain ini memungkinkan transmisi daya yang lebih halus, efisiensi, dan mampu menahan beban yang lebih besar dibandingkan roda gigi lurus. Yang selanjutnya, transmisi daya lebih halus dan senyap karena kontak antara gigi tidak terjadi sekaligus sepanjang lebar gigi, tapi bertahap. Suara dan getaran lebih kecil dibandingkan roda gigi lurus. Cocok untuk mesin dengan kecepatan tinggi dan beban berat. Dua, menyalurkan daya antar poros yang sejajar atau tidak sejajar. Dapat digunakan pada poros sejajar maupun bersilang. Untuk poros yang tidak sejajar dan bersilang digunakan proses helical gear. Tiga, meningkatkan kemampuan beban. Gigi yang miring memungkinkan lebih banyak gigi bersentuhan dalam satu waktu. Ini meningkatkan kapasitas beban dan umur pakai roda gigi. Empat, kinerja lebih baik di aplikasi industri berat, digunakan dalam gearbox mobil, mesin industri, turbin, dan kompresor karena lebih tahan terhadap torsi besar dan kecepatan tinggi. Slide selanjutnya. Kelebihan. Satu, kelebihan halus dan senyap. Kontak antar gigi terjadi bertahap bukan langsung sehingga getaran dan suara lebih rendah dibanding roda gigi lurus. Dua, mampu menyalurkan beban lebih besar karena lebih banyak gigi bersentuhan secara bersamaan, torsi yang bisa ditransmisikan lebih besar. Yang ketiga, umur pakai lebih lama. Distribusi beban yang merata mengurangi keausan gigi sehingga roda gigi tahan lebih lama. Dan sekarang kekurangannya, satu, menghasilkan gaya aksial. Gaya ini membutuhkan bantalan tambahan untuk menahan beban aksial, menambah kompleksitas desain. Dua, lebih sulit dan mahal dibuat. Proses manufaktur dan permesinannya lebih rumit dan mahal dibandingkan roda gigi lurus. Ketiga, lebih banyak gesekan. Kontak gesek gesek kontak kontak geser antar gigi lebih besar sehingga efisiensi sedikit lebih rendah dan mungkin butuh pelumasan lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Richard. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis. Yang pertama ada roda gigi miring sejajar atau parallels. Dua roda gigi dengan gigi miring dan poros sejajar. Terus arah gigi berlawanan, kanan dan kiri, agar gaya aksial saling menyeimbangkan. Pengaplikasiannya gearbox, transmisi mobil, mesin industri. Dan kedua ada roda gigi menyilang atau crosses helical gears. Mendeskripsikan dua roda gigi miring dengan poros tidak sejajar, biasanya saling menyilang membentuk sudut. Dan roda gigi ini tidak cocok untuk daya besar, tapi berguna untuk transmisi ringan dan presisi. Terus pengaplikasian mekanisme instrumen, mesin kecil, dan printer. Tiga, roda gigi miring kanan atau right hand helical gear. Gigi miring ke arah kanan dari sumbu roda. Arah putar dan gaya aksial tergantung pada pasangannya, digunakan bersama di sejajar. Oke, slide selanjutnya. Mekanisme kerja. Pertama, rotasi mula. Salah satu roda gigi diputar oleh sumber tenaga atau motor poros penggerak. Gear ini disebut gear penggerak atau driver. Yang kedua, ada kontak gigi secara bertahap. Gigi miring pertama-tama bersentuhan, lalu kontak merambat sepanjang permukaan gigi. Ini menciptakan daya yang lebih stabil, tidak ada hentakan seperti pada gear lurus. Yang ketiga,
Ya, ada transmisi gerak mendorong gigi pasangannya atau gear gerakan atau driven. Kontak antar gigi membentuk sudut sehingga terjadi terjadi gaya dorong aksial atau sejajar dengan poros. Gear harus didukung dengan bantalan aksial atau thrust bearing agar tidak bergeser. Yang keempat, putaran gear kedua, gear yang digerakkan ikut berputar. Jika poros sejajar, arah putaran gear lawan arah seperti pada gear lurus. Jika poros menyilang atau crossed helical, sudut arah putaran tergantung konfigurasi. Next, selanjutnya. Dan di sini ada yang pertama itu ada perhitung modul roda gigi. Sebuah roda gigi memiliki diameter lingkaran jarak bagi atau pitch circle diameter sebesar 100 mm dan memiliki 50 gigi. Pertanyaannya, berapakah modul roda gigi tersebut? Nah, di sini tuh penyelesaiannya dengan modul M roda gigi dihitung dengan rumus modul M, yaitu sama dengan diameter lingkaran jarak bagi atau per jumlah gigi. Dan di sini M sama dengan 100 bagi 50 karena roda gigi memiliki jarak 100 mm dan memiliki gigi 50, jadi 100 per 50. Terus M sama dengan 2. Jadi modul roda gigi tersebut adalah 2. Perhitungan jarak antara poros, dua buah roda gigi dengan modul yang sama, M sama dengan 2, memiliki jumlah gigi masing-masing 20 dan 40. Berapakah jarak antara poros? Sistem roda gigi tersebut adalah jarak antara poros dihitung dengan rumus A sama dengan Z1 plus Z2 dikali M per 2. A-nya itu kita turunin 20 dengan soal dan plus 40 dikali 2 per 2 sama dengan 60. Jadi jarak antara poros sistem roda gigi tersebut adalah 60. Oke, terima kasih.